Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara memahami nameplate dari sebuah motor listrik. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu tentang identitas sebuah objek. Setiap objek di dunia ini pasti punya identitas. Contohnya itu adalah manusia. Jadi manusia punya identitas. Nah, manusia identitasnya di mana? Identitas manusia itu ditulis pada sebuah KTP. Yang di situ ada tertulis ya berbagai macam identitas, mulai dari NIK, nama, alamat, status, pekerjaan dan lain sebagainya. Demikian juga pada motor listrik. Setiap motor listrik itu punya identitas. Nah, identitasnya itu ditulis melalui nameplate. Nah, nameplate ini isinya tentang apa? Nameplate itu biasanya terbuat dari material aluminium yang di situ ditulis ya dengan menggunakan huruf ya yang diukir pada plat aluminium ini, nah ditempel pada sebuah motor. Nah, ini kalau kita lihat ini motornya. Nah, ini di situ ada nameplate. Nah, isinya apa di nameplate ini? Nameplate isinya adalah data spesifikasi dari motor. Nah, data ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk komunikasi antara pabrik pembuat dari motor listrik ya, dengan engineer yang nanti akan melakukan perencanaan, yang ketiga dengan teknisi yang nanti akan melakukan pemasangan dan pemeliharaan, yang keempat itu adalah dengan operator. Nah, sebenarnya ada juga nanti dengan salesnya. Jadi sales pada saat dia melakukan pemasaran produk motor listrik ini ya nanti membutuhkan data-data yang nanti dikomunikasikan kepada calon pembeli. Nah, di sini juga nanti di dalam nameplate tertera tentang standar dan karakteristik dari sebuah motor listrik itu. Nah, apa saja data-data yang ada di nameplate? Pada umumnya, data yang ada di nameplate itu ada 3 kategori. Yang pertama itu ada data pabrikan yang meliputi nomor katalog, model dari motor listriknya, yang ketiga adalah tipe dari motor listriknya. Yang kedua itu berupa data mekanik ya. Data mekanik itu nanti berupa tentang frame ya. Dan yang ketiga itu data elektrik ya, mulai dari fasenya, kapasitasnya dalam HP maupun KW ya, frekuensi dalam hertz, putaran dalam RPM, tegangan dalam volt ya. Yang berikutnya arus full load-nya atau FLA, power factor atau faktor daya ya. Yang berikutnya tentang temperatur ambient, temperatur rise atau temperatur kenaikan temperatur yang diperbolehkan ya. Yang berikutnya adalah service factor, altitude, dirty racing maupun insulation class. Nah, ini adalah contoh data-data yang ada di nameplate ya. Ini data yang di nameplate itu isinya seperti ini. Misalkan cut number-nya itu seperti apa ya. Nah, ini berisi tentang apa? Katalog number-nya yang dikeluarkan oleh pabrikan. Nah, ini contoh katalog number yang dikeluarkan oleh motor listrik merek Lesson. Yang kedua ada model, yang ketiga ada enclosure ya, biasanya ini terkait dengan proteksi dari motor ya. Kalau di standarnya IEC itu kita kenal dengan IP, ingress protection. Nah, kalau di motor Amerika itu kita kenal dengan istilah TEFC. Apa itu TEFC? Yaitu Total Enclosure Fan Cooling. Artinya di sini motor itu tertutup, terlindung dari masuknya benda-benda asing, yaitu adalah kedap air dan kedap benda padat. Nah, kalau di standarnya IEC kita kenal dengan istilah IP, Ingress Protection. Nah, kita kenal misalkan IP 68, yaitu artinya apa? 6 itu ketahanan terhadap masuknya benda padat. Kalau 6 itu berarti debu ya dalam segala arah
itu bisa tidak akan masuk ke dalam motor ya. 8 itu adalah air ya. Masuknya air. Kalau 68 berarti dia ya direndam dalam air, itu air nggak akan masuk. Berikutnya adalah tegangan. Nah, ini di sini ada tegangan 208 sampai 230 dan 460. Ini adalah informasi yang ada di nameplate terkait dengan tegangan. Berikutnya ada RPM, ya tadi sudah saya jelaskan, ya, kecepatannya berapa tergantung dari frekuensi. Ini daya, kalau motor-motor kecil mulai dari 1, 1,5, 2, 3, 5, 7. Motor menengah itu ada 10, 12, 15, ya, 30, 50, 70. Kalau motor-motor yang besar ya 100 kW, 200, bahkan ada yang motor sangat besar ya dengan kapasitas hingga 5 megawatt ya. Berikutnya di sini ada FLA yaitu full load ampere-nya ya. Terus ada frekuensi, ada apa nih? Ukuran frame-nya ya. Mengacu pada standar NEMA. Berikutnya ada power factor, itu ada efisiensi maupun service factor. Ini adalah data-data yang ada di nameplate. Nah, berikutnya adalah tipe. Ya, di sini adalah jenis atau tipe dari motor listrik. Terus di sini adalah detinya, ya. Di sini adalah kontinu artinya adalah motor yang dioperasikan secara terus-menerus. Berikutnya ada motor ambient, ya. Maksimum ambient temperatur ini 40 derajat Celcius mengacu pada standar NEMA. Berikutnya ada kelas isolasi atau insulation class. Di sini ada kelas B, yaitu kelas isolasinya ada kelas B. Kelas B itu artinya dia mampu menahan temperatur hingga 135 derajat Celcius pada belitannya. Nah, berikutnya ada pH itu phase, yaitu adalah 3 phase, ya, 3 fasa. Berikutnya adalah thermal protected-nya, di sini tidak dilengkapi dengan proteksi terhadap thermal. Berikutnya ada code-nya K, desainnya adalah B ya. Ini adalah normal starting dengan arus maupun torsi itu 100 sampai 200%. Berikutnya adalah ini contoh nameplate motor listrik merek Siemens ya. Kita bisa lihat di sini data-datanya tadi yang saya jelaskan ya. Terus di sini adalah Ultra Power Series merek Tatung ya. Ini adalah nameplate-nya seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah contoh lain dari motor induksi ya yang ada di nameplate-nya seperti ini. Ini merek-merek dari motor listrik ya, ada banyak sekali motor listrik itu. Jadi ada Leysen, ada Siemens, ada Tatung, ada Metco ya, ada ABB, ada Toshiba, ada Mitsubishi, ada apa namanya? Caterpillar dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai macam merek dari motor listrik. Saya kira itu ya untuk penjelasan singkat tentang bagaimana cara memahami nameplate pada sebuah motor listrik.